Dunia berjuang menghadapi perubahan iklim dan dampaknya dirasakan di mana-mana, terutama di Asia, termasuk Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Tidak terkecuali Pulau Lombok yang terletak di Indonesia Timur, sebuah pulau yang indah di sebelah timur Pulau Bali yang juga harus menanggung beban perubahan iklim ini. Pulau Lombok memiliki luas sekitar 4,725 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 3,8 juta jiwa. Pulau ini memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang masih dijaga dengan baik. Salah satunya bahasa Sasak, bahasa tradisional yang masih digunakan sehari-hari. Lombok terdiri dari 4 kabupaten, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten Lombok Timur merupakan area terpadat di pulau ini, salah satunya Kecamatan Pringgabaya. Kecamatan ini juga merupakan salah satu kantong kemiskinan ekstrim di pulau ini. Apa saja tantangan dan dampak perubahan iklim yang dirasakan oleh masyarakat Lombok? Bagaimana strategi ketahanan iklim mereka? Mari lihat lebih dekat bagaimana kelompok rentan di Lombok menghadapi perubahan iklim untuk memahami seberapa rentan mereka, terutama kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Isu tentang terjadinya perubahan iklim ini berkembang sehingga menarik bagi berbagai pihak untuk kemudian mulai mensosialisasikan, mengenalkannya, dan menyadarkan masyarakat pada umumnya tentang terjadinya perubahan iklim. Khusus untuk di Kabupaten Lombok Timur, memang terjadinya perubahan iklim ini sangat terasa sekali, terutama yang menyangkut kehidupan di bidang pertanian, peternakan, bahkan di daerah pesisir. Pola cuaca yang dulu dapat diprediksi kini menjadi tidak menentu, meninggalkan bekasnya pada ekosistem yang rapuh di pulau ini. Sejak 2002, perubahan iklim sangat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di pesisir pantai Telindung, Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur. Mereka harus pindah ke tempat yang lebih aman karena permukiman mereka tergerus oleh abrasi air laut hingga 1 km dari bibir pantai. Tantangan perubahan iklim telah dirasakan langsung oleh masyarakat Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Pegawai tiang mancing doang, tiang bilang jelo, kelima berangkat terus jalan sebelum subuh, ada dohor ule tiang, tekan tiang kode di tiang wah mati pegawai di bangkat dek umbi melulu usus nelayan terus tiang, tentu angin kerja sampai di narak batur ngelaut seki si kencang angin. Kadang-kadang untuk datang tengah ini kurang-kurang di bidang mesin. Kadang-kadang labuan haji tetap bersedih mendarat. Ya. Kok melulu ku anong bangkat. Jemaah petang-petang angkat. Nakasih na ngebang asar. Baru kunguit lekan tengah bangkat tulik mungka. Mesa-mesa tora. Enarang getok ita bau. Munde na teri hujan ngunjalang kuyei lekan reban. Lelah itu berenson. Legu sita lelah berenson. Bangunnya setoko kita beteluju-luju. Baru panas niki hujan niki. Panas niki. Cakan dika bawanu niki. Gelidong niki le pantine ngono. Ampe angin ja apa ampe ngelepang ini niki. Terpar ini niki cakan anyut. Di darani nakan bejulu dengan Pak. Surut yang doang tek niki. Ya takut yang bahaya, terasa angin, umbe angkun te bapak. Nah, ndek tekan lalu, terus air laut banjir terus be umbak balik, la ilaha illallah, umbe akan te bapak. Kah, be ampun te si gemuk mangan,
Saya pegawai tani, petik jagung. Terus berangkatan jam 7, kuliah jam 10, lei. Bener kan di Nartagaya bapak kain selena di sini. Bu jagung, ngeder, enggak gawin berubah rasanya. Cuaca ini panas ini, berubah ya. Ini kota mau balik, you know. Mun batur tuh ya bertahan sih, panggil gue yang dia tahan. Sehingga aku kan kurang balong, bisa sehingga wah tak bapak kan dia buka, dia tas subuh dia nak kena darat tandelang. Tandelang anak tanang Malaysia di nabung salah handelan. Kan ini na 2 tahunan ini darat papa kan berhasil. Bata kekuatan dosa ini lalu bu jagung semua sekedik kah? Iya wah. Peningkatan suhu rata-rata dan intensitas curah hujan yang rendah terjadi di musim kemarau, menyebabkan kekeringan panjang, berakibat produktivitas hasil pertanian menurun. Pola cuaca yang bergeser mempengaruhi gagal tanam dan gagal panen. Di Lombok Timur sendiri, dari kegiatan adaptasi perubahan iklim ini, kita menemukan bahwa ada budaya lokal sebenarnya yang disebut dengan wariga. Jadi wariga itu ada kearifan lokal masyarakat yang menghitung musim dengan kalender mereka sendiri. Mereka itu punya standar kapan menanam, kapan panen dan sebagainya, sudah mereka punya. Dan dari inilah kita ketemukan bahwa ternyata wariga itu juga semakin bergeser. Sudah tidak 100% lagi diakui kemutlakannya dengan situasi adanya perubahan iklim, sehingga perlu ada perubahan-perubahan. Ketika musim kemarau berkepanjangan, para petani sangat merasakan dampaknya. Mereka kesulitan dalam mengairi sawah dan ladang mereka. Mereka harus berjuang untuk mengambil air yang berjarak cukup jauh dari ladang mereka dengan alat bantu seadanya. Bahkan, ada petani yang menabung untuk membeli pompa air guna mengairi sawah dan ladangnya. Di darat mesin papain tagan naguru tatala tanta mesin kedunta. No, babarei seye. Ya po tambali mesin. Ita sembeliang diri. Lekan singene-ngene ini hasil sini-sini. Terkait dengan perubahan iklim, dampak yang paling terasa adalah peningkatan suhu ya, dan curah hujan yang berkurang. Dua hal ini kemudian akan menimbulkan dampak-dampak lain, termasuk berkurangnya produksi hasil pertanian, kemudian berkurangnya debit air di beberapa sumber air, dan ini secara langsung akan mempengaruhi juga ketahanan masyarakat ya terhadap dampak-dampak tersebut. Ketika hasil pertanian menurun, maka harga pangan akan meningkat, sementara mungkin tidak akan terjadi peningkatan pendapatannya. Mereka harus mengeluarkan uang hampir setiap tahun untuk menggali sumur lebih dalam agar memperoleh air bersih untuk kebutuhan minum, masak, dan mandi. Banyak penduduk terpaksa mandi dan cuci di sungai terdekat atau di masjid karena pasokan airnya lebih baik. Perubahan iklim mengancam mata pencaharian kelompok rentan, petani pemilik lahan kecil, dan buruh tani yang pekerjaannya sangat bergantung pada mereka pemilik lahan. Perubahan iklim juga dirasakan oleh para nelayan dan masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir yang menyebabkan suhu air laut naik dan arah angin tidak menentu. Hal ini mempengaruhi hasil tangkapan nelayan dan pendapatan UMKM akibat berkurangnya jumlah wisatawan yang datang ke pantai. Biasa kan saya jualan keadaan rame, keadaan sepi, tergantung kalau rame ya satu hari dapat sekitar 200. Kalau sepi sedikit 100, kalau kurang rame sepi. Udah datang angin timur udah kencang keras, terus barang ombak tayak ya keras. Keras terus pasir-pasirin kelep ya langsung separuh yang keras lalu. Seda sih para ngangkatnya yang
Untuk bertahan hidup, kelompok rentan terpaksa harus berhutang. Tidak sedikit dari mereka yang menjual perabotan rumah tangga menjadi TKI untuk mengatasi permasalahan ekonomi mereka pun adalah hal yang lumrah. Separuh rugi sih. Oh, kita berhutang lagi. Rabuk bejeng rubi nama wir to kunyiga. Kepeng 1 juta dek kumannya adena seminggu. Dek kuru apa dempuk. Ku antar angang doang ya terus. Mundi narak mau bahasa ni apa undangan ini aja piring terbang wah. Mundi nemu nelayan turun. Silapun hasil balik telelang sedang ini. Musim kemarau yang berkepanjangan dengan suhu tinggi mencapai 40 derajat Celcius menyebabkan resiko kesehatan yang buruk bagi kelompok rentan seperti demam, sakit kepala, batuk, dan pilek. Sehingga anak kamu mentangani kepanasin ini dikutahan itu. Bagi selain tapi si bajang jangan apa ditahu lelah so ni dah kata dia ngeder ke ngumbe. Pas ini nak kamu tadi dia ngeder arak doang rasanya pinang-pinang otakku ini nong. Jadi ini untuk kubau tahan ngeder itu. Penyandang disabilitas menghadapi tantangan dalam mobilitas, aksesibilitas, dan penggunaan layanan publik saat cuaca ekstrim terjadi. Perubahan iklim juga meningkatkan resiko isolasi sosial dan kesulitan dalam mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan karena anggota keluarga lain bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga juga dialami perempuan difabel akibat ketegangan dalam rumah tangga karena keluarga mereka mengalami kesulitan untuk membeli bahan makanan selama berhari-hari. Angka kasus perceraian pun semakin naik. Di Kabupaten Lombok Timur, program pemerintah untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim belum berhasil secara signifikan, terutama berfokus pada perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia. Perlu komitmen panjang melalui berbagai cara yang inovatif dan dilakukan secara kolektif oleh berbagai aktor. Kalau di Dinas Lingkungan Hidup, mulai tahun 2017 ya, di Lombok Timur sudah berupaya mengembangkan Proklim ya, program Kampung Iklim yang merupakan program nasional ya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat tapak dalam melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklimnya hingga mereka tetap bisa survive dengan kondisi yang terjadi. Nah, harapan kedepannya tentu karena Proklim ini memang secara spesifik lebih kepada perempuan ya kalau kita melihat, apalagi kalau kita menggandeng PKK ya, kita berharap juga tentu ada banyak pihak di luar ya yang ikut terlibat untuk mengembangkan Proklim ya. Kalau sekarang mungkin ada NGO ya beberapa ya, ada LPSDM, ada Konsepsi yang ikut terlibat menguatkan. Kedepannya kita berharap ada banyak pihak lagi di luar pemerintah yang berkontribusi untuk mengembangkan Proklim sehingga secara cepat mungkin ya target-target kita untuk menguatkan partisipasi masyarakat dalam menguatkan ketahanan iklim ini bisa segera terwujud. Sosialisasi ini sangat perlu dilakukan. Contoh di bidang pertanian. Masyarakat pertanian kita kan pada umumnya masyarakat dengan pola ikut-ikutan. Tentunya untuk merubah pola tersebut perlu ada penyadaran-penyadaran yang kaitan dengan isu tadi adaptasi perubahan iklim sehingga di dalam mereka berbudidaya dalam mengambil keputusan usaha pertaniannya mereka bisa lebih tepat sehingga tidak mereka terhindar dari kerugian-kerugian yang lebih besar. Perubahan iklim di Lombok Timur menjadi masalah besar bagi masyarakat, terutama perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia, serta pemerintah setempat. Bagaimana seharusnya menghadapi perubahan iklim? Apa kita masih ada waktu untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang nyata ini?